Shalom. Haleluya. Orang yang bisa mengucapkan shalom itu sebetulnya jauh dari sakit penyakit. Ya, karena damai sejahtera menguasai seluruh kehidupannya. Orang yang bisa memuji Tuhan dan bersyukur itu akan mengatasi berbagai macam persoalan. Dan hari ini saya mau sampaikan tentang firman Tuhan. Wah, kerennya apa? Not for sale. Tidak untuk dijual. Wah, keren ya. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang yang menggadaikan imannya. Bukan hanya iman saya yakin yang digadaikan. Ya kalau masnya, mas kaku enggak apa-apa, ada yang digadaikan, mas lanangnya, mbak wedoknya. Ada banyak yang menggadaikan imannya. Karena apa? Karena kebutuhan hidup, karena himpitan hidup, BPKB masuk pegadaian, apalagi? Pegadaian dan mana lagi? Ya, ke bank, sertifikat masuk kemana-mana. Kenapa? Karena kebutuhan hidup. Ada banyak yang menggadaikan. Dan yang lebih parah lagi, banyak yang menjual imannya. Banyak yang menjual Yesus. Nanti saya mau sampaikan Bapak Ibu. Orang menjual Yesus itu karena apa? Bisa kasih jawaban? Orang yang menjual Yesus, menjual iman itu karena apa? Sederhana sebetulnya. Itu karena perut. Karena perut bisa menjual Yesus enggak? Bisa, karena jabatan dan lain sebagainya. Itu karena perut. Agak kasar maaf. Yang kedua, itu bawah perut. Sorry, benar? Karena cinta katanya. Bisa enggak menjual imannya? Bisa. Coba nanti kalau Yehuda jadi mualaf. Kira-kira namanya jadi siapa? Muhammad siapa? Muhammad Yehuda. Loh iya enggak? Atau sebaliknya. Muhammad bisa jadi Yehuda. Kenapa? Karena bawah perut. Ya, banyak orang yang menggadaikan iman dan menjual iman di saat-saat seperti sekarang ini. Di saat semua serba sulit. Sulit, sukar, angel, apalagi? Terus komplit. Karena minyak orang sampai berani mati. Antri berjam-jam. Sampai di tempat gilirannya habis nangis. Ya, karena apa? Minyak. Apalagi? Karena apalagi? Yang naik apalagi? Tempe, delenya yang naik. Naik mana? Naik gerobak. Semua serba naik. Gaji naik enggak? Ya ini saya ngomong begini supaya pengusaha tahu lah. Ya, tapi nanti kalau naik ingat saya loh ya. Ya biasanya kalau sedang turun ingat saya, doakan saya Pak Lili gitu. Nanti setelah naik dan jenengan setiap hari naik mobil gitu loh. Ya. Jadi semuanya hari-hari ini karena kesulitan hidup bisa menjual imannya. Mari kita lihat Kolose pasal yang pertama. Supaya saudara tidak menjual iman. Apapun yang terjadi kita tetap nderek Gusti, gandul Gusti. Ya, itu kalau orang Jawa Tengah gitu ada lagunya. Enggak tahu di sini. Kalau saya di daerah ada lagunya gandul Gusti. Gandul Gusti, susah seneng pokoknya gandul Gusti gitu. Tapi itu nyanyinya. Kemarin ada beberapa yang tak kirimi kan fotonya. Kalau pelayanan di desa, dapatnya apa Bu Vivi? Kolbes berapa banyak? Satu. Terus saya dapat kol, baru panen itu. Dapat buncis, dapat labu siam. Nah kalau dihitung-hitung, bensinku untuk beli kol itu sudah lebih dari cukup. Tapi yang namanya pelayanan, kita tetap harus bersuka cita. Jangan dimimpan dan ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu Bapak Ibu kemampuannya kol. Jangan bawain saya kol ya. Enggak bisa. Kol tetap kol, benar enggak? Sekali kol tetap kol. Sekali buncis tetap. Sekali labu siam tetap jipan. Tetap sehat. Iya, tetap sehat,
semangat melayani Tuhan. Ya, walaupun kemarin ada yang bilang jangan lemes loh Pak. Ya, ada beberapa teman yang ngomong jangan lemes. Walaupun makannya lontong. Tapi harus tetap kuat. Zaman saya bilang nanti bahasaku Inggris hilang. Ora popo. Ya. Nah, mari kita lihat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun. Ini kaitannya saya nggak pernah ngomong sama Pak Budiono Condro loh. Tadi ngomong tawar hati kan. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dikatakan harus bertekun dalam iman. Saya cepat aja karena ini banyak orang punya gawe. Tadi saya juga dipesan khotbahnya jangan lama-lama. Ya. Firman Tuhan mestinya lebih penting daripada angpo. Angpo. Ya, yang mau kasih angpo saya boleh. Ya, tapi jangan kertas nyata yang merah ada tulisannya itu. Isinya yang penting. Nah, ini berguru aja. Jadi katakan harus bertekun, tetap teguh, tidak bergoncang. Bisa Bapak Ibu? Di tengah-tengah kesulitan tidak punya apa-apa tetap teguh, tidak bergoncang. Ini tidak gampang. Saya senang pemimpin pujiannya, lagu-lagunya membangun semangat. Ya. Yang bergandengan tangan itu bukan hanya dengan bersebelahannya. Kita mesti bergandengan tangan dengan Tuhan. Karena orang yang bergandengan dengan Tuhan itu pasti diangkat, benar enggak? Waktu Petrus mau tenggelam, dia berkata apa? Apakah doanya begini? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, aku mau tenggelam. Apakah begitu? Enggak, dia cuma berkata begini, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah aku. Hanya itu aja, Tuhan tolong enggak? Tuhan itu enggak butuh formalitas. Kadang kita ini terlalu mendramatisir. Aku tidak takut. Tidak takut kok nangis. Itu tidak bisa seperti itu. Tetap teguh, tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser. Dari pengharapan Injil di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Ya. Main bass ada pengharapan ya. Tak pikir tadi bukan Pak Irwan loh. Tambah ganteng ya. Makanya Bu Erna itu guyang-guyu dewe tadi. Wah, bojoku. Saya enggak boleh lewat dari sini, enggak masuk di kamera nanti. Nanti kalau diberkati kameranya ganti, segede gitu loh. Gitu ya. Sing muter dhewe set gitu. Wah, nanti tapi persembahannya dinaikkan toh. Bapak Ibu yang tadi pagi persembahan bertobat. Saya sampaikan di sini, lebih baik engkau tidak masukkan dan tidak memberi daripada engkau memasukkan amplop kosong. Saya marah ini, karena saudara main-main dengan Tuhan. Lebih baik tidak usah masukkan amplop di sana. Masuk persembahan ngapusi Tuhan. Udah banyak ya, bendahara, amplop kosong ini saya sampaikan benar loh. Daripada nanti Tuhan marah loh. Masuk amplop kosong, biar ini keluar semua tahu, bawah tahu, di luar sana tahu. Lebih baik tidak memberikan, tapi dengan hati tulus kita memuji Tuhan. Sekali waktu, ada keluarga di desa. Saya senang kalau ngomong di desa, karena saya orang desa. Bangga saya jadi orang desa, tapi otaknya kota. Jangan jadi orang kota, otaknya desa. Enggak kepanggih. Nah ini di desa punya anak satu laki-laki. Bapak ibu ini orang Kristen ini. Anaknya pamit sama bapaknya, sama ibunya. Bapak, ibu tolong doakan saya. Supaya saya ke kota nanti dapat pekerjaan. Nanti kalau saya dapat pekerjaan, saya akan kirim uang ke bapak ibu. Orang tuanya sambil nangis-nangis. Iya anakku. Aku doakan engkau sampai di kota dapat pekerjaan. Berangkatlah anaknya ke kota dan dapat pekerjaan. Seneng enggak kira-kira? Jujur kalau dapat duit seneng enggak? Seneng ya kan. Sekarang ini banyak orang enggak punya duit, mengeluh terus. Kok dikit?
kurang. Dia kirim ke orang tuanya di desa, kirim. Orang tuanya berkata, puji Tuhan, anakku sudah dapat pekerjaan, haleluya, mengirim uang. Ini orang tuanya itu orang yang cinta Tuhan. Selang berapa lama karena pandemi, anaknya di PHK di kota. Dapat pesangon, 3 bulan gaji. 3 bulan langsung dikirimkan kepada orang tuanya di desa. Sambil berkata, Bapak, Ibu, ini aku kirimkan uang yang 3 bulan. Tetap doakan anakmu ini yang sedang memble. Tahu apa? Memble, tahu memble? Memble tahu? Anak-anak muda tahu enggak memble? Memble enggak tahu? Memble itu orang yang enggak bisa senyum, banyak persoalan, banyak pergumulan. Gitu. Hah? Lemah, lungle, loyo, lesu, letih. Ya itu 4L, 5L itu ya. Dia kirim, doakan anakmu yang sedang memble ini. Dia terima. Wih, 3 kali lipat dari biasanya yang dia kirim. Dia undang orang kampung. Dia syukuran. Mari berkumpul, kita bersyukur karena anak saya yang sedang memble. Ngerti maksudnya? Karena orang desa enggak ngerti yang namanya memble. Tapi mari bersyukur karena anakku yang di kota sedang memble. Buktinya apa? Ini kirimkan gajinya yang 3 bulan. Dia bersyukur karena enggak tahu artinya memble. Dia doa lagi. Tuhan Yesus, Engkau berkati anakku yang sedang memble. Yang 3 bulan sudah mengirimkan gajinya. Tambahkan biar dia tambah memble Tuhan. Karena enggak tahu memble. Jangan batok Pak. Tidak berapa lama anaknya dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Dia pulang ke kampung. Dia syukuran lagi. Dia kenalkan seluruh kampung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah yang saya doakan anak saya yang memble ini. Yang sudah mendapatkan pekerjaannya yang lebih baik gajinya. Karena dia senantiasa memble. Ada banyak orang yang hari-hari ini memble tapi tidak bisa bersyukur, betul? Gak bisa bersyukur, gak tahu seolah-olah itu Tuhan tutup mata. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan buka mata apa yang menjadi pergumulanmu, tantanganmu, kesulitanmu hari ini. Jangan gadaikan imanmu, jangan jual imanmu seperti Esau hanya karena semangkok kacang merah. Dan sepotong roti dia jual hak kesulungannya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita mati kelaparan. Kalau Tuhan izinkan kita tidak ada apa-apa, itu berarti Tuhan mengharapkan saudara dan saya puasa. Masih puasa? Dari porsi tubuhnya kelihatan banyak yang tidak pernah puasa. Tuhan tidak akan pernah izinkan. Yakub ngomongnya pinter. Aku akan berikan kacang merah ini. Dan aku juga akan berikan apa? Roti ini. Tapi jualah hak kesulunganmu. Mestinya di Alkitab itu ditulisnya begini. Allah Abraham, Allah Ishak, benar? Allah Esau, bukan Allah Yakub. Tapi kenapa disebutkan Allah Yakub? Karena dia jual hak kesulungannya. 2 bagian warisan itu hanya karena makanan. Jangan jual hal-hal yang nilainya kekal itu dengan perkara-perkara sepele. Amin. Soal perut. Soal bawah perut. Esau juga mengambil istri orang Het yang membuat bapak ibunya sakit. Anak-anak muda, carilah pasangan yang seimbang. Jangan jual imanmu hanya karena bawah perut. Cinta loh, makan tuh cinta. Hari gini, Mama, susu. Minta itu, Papa. Aku sayang kamu, Dek. Cukup dengan cintaku. Anakku pasti kenyang. Benar? Enggak bisa. Harus realistis ya anak-anak muda. Cari pasangan itu bukan hanya cakep. Itu juga perlu yang namanya. Saya mau tanya. Pilih ganteng miskin? Atau jelek kaya?
Ayo, jelek kaya? Kalau saya enggak mau. Pilih yang ganteng tapi kaya. Tapi biasanya susah. Kalau ganteng kaya enggak akan milih kamu. Loh iya kan, ganteng kaya kok milih? Enggak. Jangan jual imanmu. Hanya karena bawa perut. Mari kita lihat, waktunya jalan terus. Osdol, yang ini yang kedua ya. Jangan Pak, tadi sudah saya singgung toh. Banyak orang mau nyumbang. Ya mari kita lihat. Cepat ya. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 31 cepat. Kejadian. Katakan begini, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak. Dijual enggak? Dijual karena apa? Karena kacang merah dan roti. Yang kedua, Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 34. 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elam orang Het menjadi istrinya. 35. Sit. Next. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Mama-mama, orang tua, kalau tahu pasangan anakmu itu tidak seiman, kira-kira sakit enggak? Sudah kaya loh. Yang tidak seiman kaya naik mobil. Musiknya aja. Itu yang enggak seiman. Tapi kalau yang seiman, bedanya sih sepeda motor. Knalpotnya juga dilepong. Tapi kalau jalan kreketek. Kalau ke rumah enggak pernah bawa martabak. Pilih yang mana? Ya Pak Bowo ya. Food court-nya ya Pak ya. Ya Pak, kalau sementara yang kaya itu musiknya di dalam. Hujan kemarin bledek-bledek, enggak hujanan. Coba yang percaya itu. Pleketeng. Sampai di rumah mengguk. Halo, pilih mana Bu, Pak? Percayalah kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan juga tidak akan izinkan kita punya menantu seperti itu. Amin. Menantuku sugih loh. Isanku ya top markotop. Tapi lebih top dan kaya itu Tuhanku Yesus Kristus. Ya. Kemarin anakku telepon, Pak, bawang di Amerika, bawang merah, 3 biji itu $2. Bayangin, kita di sini udah ngeluh terus. Mahal, coba di Amerika. Bawang merah 3 biji itu loh $2. Berarti siji itu 10.000. Coba kalau kita nyambel, alah, itu diirit-irit itu, jangan dimakan langsung. Kenapa? Bawang mahal. Saya baru dengar juga dikirimi anak saya. Tokoh musik pop di Australia. Sudah lihat belum? Sudah dengar belum? Pernah dengar Hillsong? Pernah? Pimpinannya tahu? Siapa? Brian Houston. Ya kedapatan di hotel dengan perempuan lain. Dalam kondisi mabuk. Pemimpin pujian, berapa banyak kita tahu lagunya Hillsong, benar enggak? Saya pun suka nyanyi. Saya juga kutip buku-bukunya Brian Houston, ada Let Live, Love. Masih ada lagi, saya hafal buku-bukunya. Karena membangun. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri sedemikian rupa, kita bisa menjual iman gara-gara bawah perut. Sorry, agak kasar. Jadi jangan jual hal-hal yang istimewa, yang kekal itu dengan perkara-perkara yang sepele. Nanti diklik aja, pasti keluar itu. Itu baru Januari kemarin. Ya sudah diganti. Stafnya ada 800, bayangin. Hanya kalah dengan yang namanya goyang dombret. Goyang dombret. 2 lagi. Bukan 1 loh, 2.
Kurang apa? Ganteng-ganteng, kaya-kaya. Kurang apa? Kurang ajar. Malukan nama Tuhan. Tapi kita juga jangan menghakimi, kita pun bisa jatuh kalau kita tidak bertekun dalam iman. Hati-hati. Yang terakhir, tinggal 6 menit. Yang pertama, jangan menganggap sepele hal-hal yang nilainya kekal. Yang kedua, berkat yang tidak jujur akan mendatangkan malapetaka. Cepat aja, Yudas Iskariot menjual Yesus berapa keping perak? 20. Hasilnya apa? Gantung diri. Gehasi, ini penipu ini, atas nama Tuhan lagi, pakai nama Tuhan. Naaman kan enggak mau dikasih duit. Naaman ngasih duit sama Elisa kan, Elisa enggak mau ya Pak ya. Ini bujang ini, bodoh banget ini Nabi, bodoh banget ini. Naaman kan kusta sembuh, mau kasih perak, kasih duit, enggak mau. Wah ini hamba Tuhan luar biasa. Dikasih aja enggak mau, apalagi ya dikasih, ngomel mungkin enggak. Si Gehasi ini ngomong, aku mau lari, aku mau sambut orang itu supaya memberikan 2 keping perak aja, 2 perak saja. Ya lari dia atas nama Tuhan, pakai nama Tuhan loh. Raja-raja 5, pakai nama Tuhan, dia dikasih. Hasilnya apa? Dia dan keturunannya kena kustanya Naaman. Jadi berkat yang tidak jujur akan mendatangkan malapetaka. Ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ibrani, ya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada upah yang kekal, yang di dunia ini tidak kekal. Saya yang ganteng ini, muji diri kan tidak ada yang muji kok. Saya yang ganteng ini 10 tahun lagi paling. Harapan saya tidak stroke. Sudah jelek stroke lagi. Pemimpin pujiannya yang cantik, dia tak puji tidak apa-apa, biar nanti sampai di rumah. Ya. Tapi jangan sok cantik, tapi memang cantik. Gitu. Buktinya Pak Roni nyuting terus gini. Nancy mana? Jangan marah ya. Ini bergurau. Ya sekolah minggu tadi saya sudah bilang. Sampai begini. Terus begitu selesai mimpin pujian dia ke belakang. Saya yang khotbah, saya enggak digini-gini kan loh. Wah Lili ada aja ini. Fakta berbicara. Iya. Ayo mana ayatnya hilang? Biar nanti saya dimarahin enggak dibelikan lontong lagi enggak apa-apa. Saya ngomong sama Pak Weli. Sabuki Pak. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nanti di sana itu kekal. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada batuk Pak. Tidak ada sejarahnya di surga, mari kita batuk sama-sama. Tidak ada. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Di sana kekal hanya memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau kita diajak memuji menyembah Tuhan di sini itu, ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa latihan nanti di sana kita akan memuji menyembah, jangan pales. Ngomong aja pales, memuji lagi apalagi pales. Latihan di sini sampai di sana nanti Tuhan disenangkan. Ayo bertekun. Bertekun melayani Tuhan. Ini tak kirimi lagi ya, Bu Pipi. Siapa lagi yang tak kirimi? Nanti Natal, Paskah, Jumat Agung saya pelayanan di desa. Pasti itu nanti ada singkong, ada ubi, ada terong, ada apa lagi. Tak kirim ibu. Itu nanti juga tak bagi-bagikan tetangga. Saya tidak pernah masak. Yang saya tahu kalau saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Ya Pak Bowo, seragam lagi hijau lagi. Untung nggak pakai kolor hijau. Jadi di sini katakan begini. Saya tulis. Jangan menangis untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Putus cinta enggak usah nangis. Putus lagi cintaku. Enggak usah. Pasti disediakan yang lebih baik. Berarti yang mutus kamu itu jelek. Tapi kalau kamu putus jelek, kamu yang jelek banget.
Jangan menangis untuk hal yang tidak kekal. Nangis kok perkara makan. Itu ngisi-sini anak Tuhan. Pak Vin wakil gembala. Roni wakil gembala 2. Tolong kasihkan sesuatu. Gak makan. Kalau Lili ngomong begitu, Bapak Ibu ngomong apa? Kurang ajar itu ngomong khotbah pinter. Soal makan aja nangis-nangis. Anak panah itu akan melesat jauh kalau dia ditarik ke belakang. Benar enggak? Tarik ke belakang. Kalau enggak pernah ditarik ke belakang, enggak akan melesat jauh. Jadi kalau engkau hari-hari ini Tuhan izinkan, engkau sedang ditarik jauh ke belakang, siap-siap untuk engkau melesat jauh di sana. Kalau itu ada, enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melesat jauh. Jauh sampai di mana? Ya enggak tahu, Tuhan sudah siapkan. Seperti kemarin di Youth saya ngomong begitu kan? Ya enggak. Bedanya anjing sama citah apa? Sudah tak tutup dulu, waktunya tinggal 1 menit. Anjing sama citah. Citah itu waktu jadi satu dengan anjing, enggak ikut lomba lari. Dia diem. Anjingnya aja yang lari dan sambil gonggong. Anjing bisanya hanya gonggong. Enggak ada bisa ngomong anjing ngomong. Kenceng gitu, tapi enggak ada sesuatu. Citah diem, tapi dia akan bergerak dengan kecerdasannya untuk memburu. Kita ini hanya bisa menikmati sesuatu kalau kita ini punya fokus yang jelas. Jangan gadaikan iman ya anak-anak muda. Orang tua juga jangan, ya apa-apa lah nanti siapa tahu anakku jadi percaya, ikut Tuhan. Empret saya bilang. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Jangan gadaikan iman, apalagi menjual iman. Kalau engkau sedang ditarik ke belakang, pasti sesuatu yang besar Tuhan sudah siapkan. Kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan melesat. Yes! Jangan jual imanmu hanya karena perut dan bawah perut. Engkau tetap berkata, sekali Tuhan tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Pak Jajang ngomong, sekali Vivi tetap. Tidak tukar tambah Pak. Tuhan memberkati.